Mas, cerita yang wayang Mahabharata terutama Sengkuni kemarin responnya pada apik ya Mas. Karena tokohnya kan familiar tapi ada sisi lain yang menarik. Mungkin cerita lagi dong Mas, tapi tokoh yang mungkin menarik tapi jarang dikenal gitu Mas. Bukannya aku dimarahin. Sok tahu apa segala macam. Arek-arek ini kalau megang yang dia ketahui itu kenceng banget, bagus. Jadi kalau ada beda sedikit langsung dimarahin. Nah itu namanya antara teguh atau keras kepala, ya tipis lah. Tapi oke lah. Kalau Mahabharata itu masuknya Itiyasa. Jadi ada sepemahaman saya ada gini. Kalau di buku-buku yang dari sebelah dari India itu ada di belakangnya ada kategorisasinya, kalau nggak salah seperti itu. Ada yang kategorisnya Weda, kayak Yajurweda, kayak itu ngomong tentang core belief, filsafatnya gimana, cara pandangnya gimana gitu dan seterusnya. Terus ada yang Gita seperti Bhagavad Gita, itu lebih ke tembang, ke seni untuk menyampaikan value-value tersebut. Dan kemudian ada yang implementatif yang disebut Itiyasa seperti Mahabharata, lebih ke sejarah itu. Kalau Itiyasa biasanya buku-buku yang sejarah Itiyasa. Jadi kalau dari kategorinya sana Mahabharata itu sejarah, entah bener entah salah, dan ya nggak tahu lah, yaitu kategorinya kebetulan gitu. Kita ngambil dari kategori yang keempat aja, yang Purana. Kalau kategori Purana itu yang kuno-kuno. Nah Islam apa ya? Israiliyat lah. Kalau Islam gitulah, Israiliyat. Gini, oke. Apa ya yang menarik ya? Gatotkaca. Gatotkaca dari Mahabharata. Oke, anaknya Gatotkaca yang tidak populer. Gatotkaca sendiri kalau ngomong Itiyasa ada perkembangan itu kok, perkembangan konsep kok. Kalau yang di sini itu kan dipahami sebagai otot kawat balung besi, wah bisa terbang dan seterusnya. Kalau pemahaman saya ada juga yang versi mengatakan bahwa kekuatannya bukan di situ tapi di ahli sihir. Kekuatan sihirnya luar biasa, bisa jadi besar, jadi raksasa, bisa jadi apa dan seterusnya, kemampuan sihirnya. Ya itu lagi-lagi nggak usah marah-marah kalau beda pendapat. Ya banyak kok yang versi macam-macam. Itu juga buku yang sangat lawas, tentu akan mengalami adaptasi dan perkembangannya. Nah kita cerita itu aja, yang dari Purana aja. Anaknya Gatotkaca dengan Asilawati, itu cucunya Bima, berarti punya anak namanya Babarik. Barbarik atau Babarik gitulah, Barbarik atau Babarik. Saya nggak tahu apa hubungannya sama kata barbar, itu ada hubungannya atau nggak tahu. Tapi namanya Babarik kebetulan. Dan dia bukan orang barbar, dia dari kecil dilatih menjadi satria yang luar biasa. Dikasih doktrin sama ibunya untuk membela yang lemah. Itu semua kita sepertinya juga punya doktrin seperti itu, membela yang lemah. Tapi seperti biasa kalau cerita Mahabharata itu ada twistnya, itu yang menarik. Membela yang lemah. Dia berlatih kesaktian luar biasa, tapi dia merasa masih kurang sakti. Aku harus sangat sakti ini untuk bisa membela yang lemah. Sehingga aku harus cari senjata dari para dewa-dewa. Akhirnya dia bertapa. Terus kalau nggak salah Siwa yang ngasih tiga anak panah, itu namanya Tinban. Tiga panah itu dikasih panah yang sangat sakti yang dipakai oleh Barbarik untuk bisa berperang. Cuman 3 anak panah. Dan menariknya 3 anak panah ini punya fungsi yang berbeda, yang mungkin bisa kita terjemahkan ke dunia modern. Pertama, panahnya itu adalah marker, dia bisa menandai mana aja. Jadi kayak scanner. Tak, panahnya apa aja yang mau dipanah nih, apa aja yang mau dihabisin nih. Terus panah kedua itu yang action, eksekutornya. Matiin semua. Terus mungkin kayak panahnya siapa? Avenger yang panahnya bisa nembus itu panah yang kedua. Terus yang ketiga sih aku nggak paham cara kerjanya, karena panahnya meriset.
quiver itu tempat panahnya itu kalau yang ketiga dipakai semuanya balik ke riset lagi, mulai bisa digunakan lagi, katanya gitu ceritanya. Nah, ini dia bisa menyelesaikan dengan kesaktiannya itu, dia bisa menyelesaikan pertarungan Baratayuda cuma 5 menit. Kan 10 menit, cuma bisa sebentar, tinggal di marking semua, terus kayak Iron Man tenan lah. Terus dikeluarin panah yang kedua, mati semua. Ya ini jadi nggak seru, Baratayuda nggak sesuai dengan ceritanya Kresna lah, dan gitu ceritanya. Ada yang lebih besar daripada urusan menang kalah, yaitu drama di dunia yang dikawal oleh Kresna ini tadi. Walaupun outcome-nya juga dikawal oleh Kresna untuk terjadinya seperti apa. Kresna melihat bahwa ini ancaman nih. Kalau dia ikut, wah, drama gak terjadi nih. Kapan cerita Bhagavad Gita? Ketika Arjuna, ini tambahanku ya. Ketika Arjuna nanti ragu-ragu melawan kakaknya sendiri, kapan aku cerita Bhagavad Gita? Ketika ini kapan aku cerita? Jadi pelajaran banyak yang tertutup, banyak karena drama perang itu jadi sangat pendek. Akhirnya didatangilah Babari. Transformation jutsu lah. Tetep wah jadi Brahmana. Terus kemudian ketemu sama Babari, nanya, kamu mau kemana? Babari sebelumnya ngomong sama ibunya, saya mau mau ikut Baratayuda karena ini event yang luar biasa. Kata ibunya, oke, tapi kamu mau belain yang mana? Saya mau belain yang lemah. Itu kata kuncinya. Dari kecil karena dia didoktrin suruh membela yang lemah. Nah, terus di tengah jalan ketemu sama Kresna, ditanyain, kamu mau kemana? Saya mau ikut Baratayuda. Ini pertarungan yang harus saya ikut terlibat di dalamnya. Terus kamu mau belain Kurawa atau belain Pandawa? Saya akan belain yang lemah. Maksudnya, ya kalau saya bela Pandawa, terus Kurawa kalah, ya saya pindah Kurawa. Kalau Kurawa menang, terus Pandawa lemah, ya saya bela Pandawa, dan seterusnya. Iki ada mumet ini. Jadi kemudian kan terjadi paradoks nih. Dia tidak membela, dia membela sebuah value, membela yang lemah, yang bagus. Tapi pada implementasinya gak sesimpel itu. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kayaknya konsepnya clear, kayaknya konsepnya mulia, gak ada yang salah. Tapi implementasinya gimana? Kalau memang benar-benar konsisten dengan membela yang lemah. Karena kesaktiannya itu, kalau dia membela Kurawa dengan panahnya, Pandawa akan menjadi lemah. Artinya dia harus membela Pandawa yang lemah. Terus kemudian di situ, bela di situ, Kurawanya yang lemah, dia pindah lagi, lama-lama habis semua sama Babari gitu. Jadi ini agak susah ini. Ini menarik nih untuk kita pelajari bahwa idealisme itu juga perlu dihadapkan dengan dunia nyata untuk tahu implementasinya seperti apa. Bukan berarti harus idealisnya turun, tapi mungkin idealisme itu tidak tepat. Mungkin membelanya bukan yang lemah, tapi membela yang benar, misalnya seperti itu. Nanti kan membela yang benar juga nggak semudah itu. Benar menurut siapa? Dan seterusnya. Jadi saya pengen balik lagi pada kompleksitas ini tadi. Pelajarannya bahwa membela yang lemah itu juga menghadapi kompleksitasnya dalam peperangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus ditanyain sama Kresna, kamu membela yang lemah, jadinya nanti ikut kanan kiri ya? Ya, membela yang lemah. Terus kemudian si Kresna gini, sesakti apa sih orang ini dalam hati gitu. Oke, boleh demo dong, demo coy, demo kesaktianmu seperti apa? Coba dengan satu panah semua daun di pohon ini jatuh. Diam-diam Kresna menginjak salah satu daunnya, ditutupi sama dia daunnya. Markernya jalan dong, panah pertama. Panah keduanya jalan serat. Panah merah habis semua daunnya itu. Dan tiba-tiba di depan kakinya si Kresna, diam di situ. Ya karena dihalangi dewa, nggak berani nembus juga. Tapi tahu bahwa yang disembunyikan oleh Kresna ternyata tembus juga nih oleh si panahnya pemberian Siwa. Karena mulai mikir, susah ini, gak ada yang bisa disembunyikan ini, susah ngaturnya nih. Gimana caranya nih kemudian? Sesakti itu terus gimana caranya nih kemudian? Kamu mau apa sih? Saya pengen ikut terlibat dalam peperangan tersebut. Akhirnya oke. Kresna biasa. Semua orang ngomong bahwa Kresna itu dewa yang baik, tentu saja dewa yang baik. Tapi jangan lupa dalam menjalankan tugasnya, dia melakukan hal-hal yang dalam tanda petik melanggar batas juga. Nah ini tidak mudah.
Karena saya ngambil pelajaran sedikit ya, ini tidak mudah. Karena gini misalnya contohnya, kalau di jalan ada maksimal kecepatan 100 km per jam dan polisi harus menangkap penjahat dan mengikuti peraturan itu, ya nggak akan ketangkep yang namanya penjahat. Artinya polisi juga harus melanggar peraturan sendiri untuk bisa kebaikan yang lebih besar kan gitu. Ada pelajaran seperti itu. Tapi pertanyaan yang susah adalah siapa yang boleh mengatakan bahwa kamu boleh melanggar atau tidak? Kalau jawaban saya sih siapa yang berani nanggung gitu aja. Kalau kamu merasa jelas bahwa kamu ditugaskan, mungkin ada nabi atau wali yang lahir sekarang, monggo lah Anda melanggar peraturan atau gimana. Tapi ya kalau berani nanggung sendiri ya tanggungan. Dan kalau mau safe ya ikuti peraturan yang ada. Nah ini Kresna ini banyak melanggar, dalam tanda petik kok manipulatif sih? Loh dia mungkin ada tugas yang lebih besar daripada satu orang. Dia menyediakan dirinya. Bukan terus nggak dosa ya, tetap dosa. Sepemahaman saya. Nggak ada misalnya contohnya, oh demi kebaikan saya akan nyogok syariah. Nggak ada, nyogok syariah itu dosa ya dosa, jadi jantan, dosa dimakan. Kalau untuk kebaikan ya oke, kebaikan tapi dosanya ya dimakan, jangan terus kemudian dibenar-benarkan pakai bikin istilah nyogok syariah segala macam. Kamu memang berani ambil dosanya untuk kebaikan yang lebih besar, ambil seperti yang Krishna lakukan. Dia sampai melakukan beberapa manipulasi. Yang di sini yang kontekstual manipulasinya adalah bagaimana dia menghadapi si Babarik ini tadi. Terus dia minta sedekah. Ada dua versi. Yang satu mengatakan minta sedekah. Itu seperti yang dilakukan ketika dia minta manipulasi si Adipati Karna untuk minta armornya yang dikasih sama Dewa Surya. Tapi ada juga yang mengatakan ditantang si Babariknya. Kalau kamu bisa mengalahkan satu satria yang saya tunjuk, kamu boleh ikut Bharatayuddha. Tanya, oke, siapa? Ditunjukkanlah cermin. Harus mengalahkan diri sendiri. Oh, akhirnya dia ngambil panahnya, terpenggallah lehernya. Sebelum itu dia ngomong, tapi saya harus mengikuti semua kejadian ini sampai selesai. Dijanjikan iya sama Kresna. Akhirnya dia kalahkan dirinya sendiri, dipotong lehernya sehingga dia pakai panahnya sendiri, motong lehernya sendiri, tapi masih hidup. Dan kepalanya dibawa ke sebuah bukit untuk mengamasi kejadian Bharatayuddha tersebut. Untuk menjaga sesuatu yang lebih besar, dia melakukan dosa-dosa manipulasi kecil-kecil dalam tanda petik. Ya memang kebenaran itu tidak semudah itu. Benar menurutmu belum tentu benar menurut orang banyak, belum tentu benar menurut gelaran jagat dan seterusnya. Jadi nggak usah sombong-sombong kalau ngomong mana benar mana salah. Yang ini adalah versi aja, versi apa yang bisa kita ambil untuk jadi pelajaran buat kita gitu aja. Nah ini versi ini kemudian Babarik akhirnya nonton kejadian Bharatayuddha itu dari atas bukit dari awal sampai terakhir. Terjadilah Bharatayuddha yang populer kita semua sudah tahu. Yang nggak tahu anak-anak Gensi monggo cari bukunya dan dibaca. Nggak harus Gensi ding, semua generasi yang tidak tertarik, yang belum pernah baca monggo. Bharatayuddha di dalamnya ada kejadian bagaimana Bhagavad Gita, salah satu Gita itu disampaikan sama Kresna kepada Arjuna. Terus selesailah sesuai dengan plannya si Kresna. Si Kresna sendiri jangan salah, Kresna juga makan banyak dosa dalam tanda petik ya. Gimana, apakah ada konsep dosa nanti dulu? Anda paham maksud saya? Dia juga memakan karma juga. Kok bisa track matinya Kresna seperti apa? Tidak mati sebagai dewa, dia mati sangat remeh dalam tanda petik. Itu karena dosa yang dia makan dengan sengaja itu tadi untuk melakukan tugas yang lebih besar itu tadi. Oke, setelah itu kemudian Bharatayuddha selesai. Terus ini para pemenang-pemenang ini terjadilah keributan dan perdebatan. Siapa yang lebih hebat? Siapa dari kita yang paling punya kontribusi? Wah, perdebatan dan tanya Kresna. Siapa di antara kita yang dia bisa dianggap sebagai satria yang paling berpengaruh di perang Bharatayuddha ini? Dan Kresna, jangan tanya saya. Ada loh yang nonton dari awal sampai terakhir gitu. Kayak tak bawa ke sana. Akhirnya semua ke sana terus nanya sama Babarik, siapa di sini antara kita pahlawan yang terhebat di sini? Apa yang bunuh paling banyak, atau membunuh orang yang penting, atau penyedia logistik, atau yang mana nih yang paling hebat dari pertarungan ini? Babarik tidak bodoh. Tentu kalimatnya tidak seperti yang akan saya katakan ya. Ini bukan quote resmi ya. Konsepnya si Babarik jawab gini. Kalian itu wayangnya semua dari Kresna semua. Kalian di dalam tanda petik dimanipulasi semua sama Kresna agar mengikuti drama yang memang seharusnya dilakukan itu.
Jadi nggak penting mana yang hebat, mana yang tidak. Kalian semuanya ngikutin drama kok. Ada yang setia, ada yang tidak. Tapi intinya semua hanyalah para pemain dalam drama yang sudah digelar. Babarik membela yang lemah. Babarik membela pertanyaan orang lemah itu dengan menguatkan mereka bahwa ini semua cuma gelaran kok. Kamu menjalankan peranmu dengan baik, udah kamu jadi orang terbaik menurut versimu. Kamu menjalankan peranmu dengan baik, nggak ada yang terhebat karena masing-masing penilaiannya ya yang ngasih peran tersebut. Sampai akhir hayatnya Babarik tetap membela yang lemah. Yang tadinya lemah fisik dia pahami, dia jadi sampai pada lemah yang akal, yang tidak paham gelaran yang lebih besar. Itu cerita yang menarik. Babarik ini sampai diberi gelar dewa kalau nggak salah sama Krishna. Katusamji, dewa yang mendengarkan orang yang lemah. Kalimatnya Yosef, bukan membantu orang yang lemah, mendengarkan orang yang lemah. Paling enggak kamu kalau curhat, kamu merasa lemah curhat, ada yang mendengarkan lah dewa Katusamji itu tadi. Ini nanti saya dimarahin lagi. Mas Abraham kok nyuruh kita berkeluh kesah pada dewa? Ya Allah ya Robbi, Anda lah orang-orang yang bertanya seperti itu yang paling butuh bantuan dari Babarik. Kalau Anda yang belum pernah dengar cerita ini, jangan kemudian marah-marah ya. Ini bagian dari Purana, buku kumpulan yang mengumpulkan cerita di balik situs-situs yang ada di India dan backstory-nya seperti apa sih. Ada sekitar 9.000 situs dan itu ada cerita masing-masingnya yang menarik untuk dibaca. Kalau Anda terlalu tegang dengan mana benar mana salah, nggak usah baca daripada stres. Kalau Anda memperlakukan itu sebagai referensi yang siapa tahu bisa diambil ilmunya, fun, tidak berat seperti membaca One Piece sama Naruto, monggo dibaca, menarik itu. Ada, kalau di Islam ada Israiliyat namanya, Israiliyat cerita-cerita third party yang bisa kita baca dan diambil ilmunya. Menurut saya, untuk Anda-Anda yang tidak terlalu alergi dengan ilmu baru, dare to know, berani untuk tahu, karena berani untuk tahu itu tidak hal yang tidak mudah. Untuk Anda yang berani untuk tahu, tidak semua cerita harus Anda konklusikan pada benar atau salah. Bisa jadi film itu atau cerita itu cuma ditonton dan kamu ambil yang memang relevan untukmu. Ini cerita Babarik ini mungkin tidak populer, tapi saya senang banget bagaimana nilai yang sangat ideal dan bagus ternyata menghadapi sebuah kompleksitas. Tidak semudah itu, tidak segampang itu loh menghadapi dunia. Dan ternyata setidak gampang-gampangnya itu juga bagian dari senda gurau dan permainan, karena semuanya sudah digelar. Bukan berarti tidak punya free will, tetap punya free will pada batas drama yang digelarkan tersebut. Dan Babarik menonton semua cerita, dia mendapatkan insight yang bisa kita pelajari bersama. Jadi Anda nggak perlu dipenggal kepalanya untuk bisa dapat ilmunya dari Babarik. Gitu ceritanya Babarik L. Monggo kalau teman-teman ada usul cerita apa Mahabharata, cerita Borzalino Kizaru ya gak apa-apa sih, tapi ya sumbernya nggak tahu ada nggak di Purana atau di Weda atau di Gita, nggak tahu ada atau tapi kayaknya menarik juga kita gali-gali. Kita bukan ngomong mana benar salah, kita mencoba mencari ilmu dari yang sudah diceritakan, karena manusia adalah makhluk cerita. Shout out untuk teman-teman Jembar Ateh dari Madura yang sudah ngasih saya topi, dipakai dengan bangga. Salam buat teman-teman di Madura. Oke, terima kasih semua teman-teman. Semoga ceritanya bermanfaat buat kita semua. Jangan marah-marah, cari ceritanya tentang Babarik Skanda Purana itu dan explore lagi itu 9.000 cerita yang lain tuh. Siapa tahu Anda dapat pelajaran menarik dan bisa jadi sangu untuk kehidupan. Matur nuwun.